Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memuji dan bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa huruf mad, beberapa bab mad, beberapa macam-macam mad. Telah kita bahas. Untuk kali ini kita akan membahas masalah di dalam bab mad silah qasirah, yaitu apabila ada huruf mad muqaddar atau mad yang tersimpan di dalam hak dhamir. Hak dhamir. Dhamir ini di dalam bahasa Arab, yaitu dalam bahasa Indonesia bisa dinamakan kata ganti. Kalau definisi dhamir merupakan itu namanya isim ma'rifat yang mabni, yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang. Yang akan kita bahas yaitu di dalam ha dhamir, huruf ha sebagai pengganti. Di situ ada muqaddar, mad yang tersimpan, itu namanya mad silah qasirah, yang dibaca dhammah atau berharokat dhammah. Jadi hal dhamirnya itu berharokat dhammah atau kasrah. Lahu, hu ini dhamir, ha dhamir, atau kasrah bihi, hi ini dhamir. Dan sebelumnya ha dhamir berupa huruf hidup. Nah, sebelum ha dhamir, lahu ini la-nya hidup. Nah, ini sebagai contoh aja. Sebelum ha dhamir, hurufnya hidup. Terus sesudah ha dhamir tidak ada hamzah wasal atau hamzah qata. Maka jika menemukan seperti itu dibaca mad silah qasirah. Itu ha dhamir. Kita membahas ha dhamir di sini. Yaitu mad yang tersimpan, ada huruf mad, ada panjang di situ di ha dhamir. Ketika ha dhamirnya berupa harokat dhammah atau kasrah, maka dia mempunyai panjang satu alif atau dua harokat. Seperti contoh, bisa dilihat contoh di sini ada ha dhamir lahu, maka di situ hu di situ menyimpan panjang dan dia berharokat dhammah, dan sebelum ha dhamir dia berharokat hidup yaitu fathah. Maka cara bacanya ha itu harus panjang satu alif atau dua harokat. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Hu-nya itu panjang satu alif atau dua harokat. Jadi ketika menemukan kalimat seperti ini, ada hal dhamir, sebelumnya berharokat hidup dan hak dhamirnya berharokat dhammah, dan setelah hak dhamir tidak ada hamzah wasol atau hamzah qata, maka hu di situ dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Itu yang disebut dengan mad silah qasirah. Kemudian contoh satu lagi di sini ada contoh hak dhamir yang berharokat kasrah. Hak dhamir berharokat kasrah. Sebelum hak dhamir dia ada huruf hidup, kasrah juga bi. Kemudian setelah hak dhamir dia ada ba, bukan hamzah wasol atau hamzah qada. Nah, contoh di sini, maka hi di situ harus dibaca mad silah qasirah atau panjang dengan panjang satu alif atau dua harokat. Inna rabbahu kana bihi basira. Bihinya harus panjang satu alif atau dua harokat. Itu mad silah qasirah. Untuk selanjutnya yaitu ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu apabila ada huruf mad muqaddar sama, dia menyimpan huruf mad di dalam hak dhamir. Di dalam hak dhamir sama kayak tadi, lahu, bihi, hu, hi. Jadi hak dhamir itu ada tiga, ha, hi, hu. Itu hak dhamir.
Tetapi di sini di dalam mad silah tawilah dan mad silah qasirah ini hanya dibahas tentang dhammah dan kasrah. Lahu dan atau bihi, hu atau hi. Itu pembahasan di dalam ha dhamir yang dibaca dhammah atau kasrah. Dan sebelum ha dhamir berubah huruf hidup sama kayak tadi, tetapi bedanya sedangkan di sini mad silah tawilah sesudah ha dhamir dia berubah hamzah qata. Hamzah qata. Maka huruf bacaannya disebut mad silah tawilah. Maka ketika menemukan seperti ini, dia mempunyai panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, dia mempunyai dua panjang, pertama 2,5 alif atau 5 harokat, yang satunya 1 alif atau 2 harokat. Tetapi menurut pendapat masyhur dari para ulama itu 2,5 alif atau 5 harokat. Seperti contoh di sini ada ha dhamir. Ha dhamir ini yang warna merah berupa huruf ha yang berharokat dhammah. Dan sebelum ha dhamir dia ada huruf hidup yaitu ra. Sebelum ha dhamir dia ada fathah, harokat dari ra. Dia hidup. Dan setelah ha dhamir dia ada hamzah qata. Ya, bukan hamzah penyambung, tapi di sini hamzah yang murni. Maka ketika menemukan seperti ini, kalimat seperti ini, hu di sini atau ha dhamir yang berharokat dhammah atau kasrah, ini dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harokat, atau 1 alif atau 2 harokat. Maka cara bacanya alam yarahu ahad. Itu ha dhamir. Kemudian contoh yang kedua, ha dhamir. Sebelum ha dhamir ini adalah huruf hidup atau huruf yang berharakat fathah, ini namanya hidup. Dan setelah ha dhamir ini ada hamzah qata. Ya, bukan hamzah penyambung atau al. Bukan, tapi hamzah qata. Contohnya di sini kalimat indahu illa bi'idnih. I di sini setelah ha dhamir panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Itu menurut masyhur dari para ulama ahli tajwid. Maka bacaannya hu di sini harus 2,5 alif atau 5 harokat. Indahu illa bi'idnih. Kemudian contoh yang ketiga ada ha dhamir. Ha dhamir. Ini ha dhamir itu ha pengganti. Walaupun dia ha kasrohnya ini hurufnya dan harokatnya pendek, tidak ada ha, tidak ada ya, hi, tidak ada hi yang panjang ya, maka tetapi dia menyimpan mad, namanya mad muqaddar, menyimpan mad muqaddar atau mad yang tersimpan ketika sebelum ha dhamir ini berharakat hidup dan setelah ha dhamir merupakan hamzah qata. Maka bacaan ketika seperti ini menjadi mad silah tawilah, mempunyai panjang 2,5 alif atau 5 harokat dengan bacaan bihi ayyusala. Itu ha dhamirnya harus dibaca panjang karena dia menyimpan atau menjadi mad muqaddar, tersimpan. Kemudian contoh yang terakhir ha kasrah, ha dhamir kasrah yang warna merah. Sebelum ha dhamir ini ada huruf hidup mim yang berharokat kasrah. Kemudian setelah ha dhamir di sini ada hamzah qata. Maka yang seperti ini dinamakan mad silah dhawilah. Min ilmihi illa bima syaa. Hi-nya harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat, atau 1 alif atau 2 harokat. Tetapi kita membaca dengan sesuai yang masyhur paling banyak daripada pendapat para ulama, yaitu 2,5 alif atau dhawilah.
min ilmihi illa bima syaa. Itu yang dinamakan mad silah dhawilah. Jadi mad silah itu ada dua. Pertama mad silah qasirah dan mad silah dhawilah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.